Lu Shuyuan, dulu kau pernah bertanya padaku, mana yang lebih menyakitkan? Cinta yang berakhir buruk atau dijadikan pengganti? Kau butuh 7 tahun untuk memberiku jawabannya. Aku akan membayar kesalahanku. Lu Shuyuan, sekarang aku tidak berutang padamu lagi. Cium aku. Layananku tidak termasuk menciummu. Lu Shuyuan, kita sudah menikah 7 tahun. Kau bahkan tidak mau menciumku saat melakukan hal seperti ini. 3 kali bulan ini sudah cukup. Lu Shuyuan, Xia He, Lu Shuyuan, asal kau tanda tangani perjanjian ini, aku akan setuju menyelamatkannya. kenapa? Kau lupa 7 tahun lalu. Kau mengancamku dengan nyawa adikku dan memaksaku menikahimu. Setiap poin di perjanjian itu sudah kulakukan. Apalagi yang kau mau? Sudah 7 tahun. Kau masih menyalahkanku? Apa kau tidak punya sedikit pun perasaan padaku? Kau pikir ini cinta? Jiang Ying, aku harap kamu mati. Mana mungkin aku mencintaimu? Jiang Ying, aku harap kamu mati. Prestir Jiang, ada klien di dalam. Katanya kenalan Anda. Lama tidak berjumpa ya, Jiang Ying. Kau keluar dulu. Tinggalkan Lu Shuyuan. Kalau tidak, lain kali yang akan disiramkan padamu adalah asam sulfat. Apa kau pikir karena dilindungi Lu Shuyuan, aku tidak berani menyentuhmu? Apa kau berani? Seluruh kota Yuncheng, siapa yang tidak tahu kau adalah badut paling rendah di sisi Lu Shuyuan. Xia Ruyan, jika kau ingin mati, aku sendiri yang akan mengantarmu. Dasar jalang, kau berani memukulku? Prestir Lu, kenapa Anda kemari? Jiang Ying, apa yang akan kau lakukan? Prestir Jiang tidak ada. Tolong aku. Untuk apa kau datang? Kak Shuyuan, tolong aku. Untuk apa kau kemari?
Kenapa Ruyan kembali ke sini? Tidak bilang-bilang lagi. Kak Xiu Yuan, aku hanya datang untuk bernostalgia dengan Kak Jiang Ying. Dia langsung marah. Kau percaya padanya? Orang sepertimu, apa yang tidak bisa kau lakukan? Benar? Orang sepertiku? Yang paling ku benci adalah jika orang lain memfitnahku. Bahkan jika itu kau. Jiang Ying, kau gila. Sakit jiwa. Lu Shuyuan. Jangan lupakan surat perjanjian itu. Kau harus selalu menuruti semua permintaanku. Jiang Ying. Sekarang, kemari dan cium aku. Kak Xiu Yuan, kepalaku sakit sekali. Ayo kita pergi. Ku beri kau 5 detik untuk berpikir. 4. Kak Xiu Yuan, jangan pergi. Jiang Ying, kau benar-benar membuatku jijik. Menurutmu, untuk apa kau melakukan ini? Banyak pria baik di dunia ini. Harus dia ya? Selain Lu Shuyuan, aku tidak mau siapapun. Baiklah. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Aku juga tidak tahu. Obat bius, apa yang dia berikan padamu? Diamlah. Tidak ada satu kata pun yang ingin ku dengar. Dengar atau tidak, terserah. Tunggu. Kenapa Lu Shuyuan begitu peduli pada Xiaoruyan? Aku sudah menyelidiki. Xiaoruyan dan keluarga Lu tidak ada hubungan sama sekali. Itu harus kau tanyakan sendiri padanya. Dasar jalang. Membunuh satu Xiahe masih belum cukup ya. Sekarang ada Jiang Ying lagi. Silakan masuk. Anda siapa? Saya asisten yang dikirim Presdir Jiang. Presdir Jiang bilang, dia bisa mendonorkan darah. Tapi nanti sedikit. Benar-benar konyol. Ini memang maksud Presdir Jiang. Dengar-dengar, Anak Anda baru saja diterima di universitas ternama luar negeri. Tapi, keluarga Anda tidak terlalu mampu. Pikirkan baik-baik sendiri. hei, kembalilah. Kakak, pergilah dengan tenang. Aku sudah menemukan tumbalnya. Jiang Ying, aku beritahu ya, Lu Shuyuan pasti jadi milikku. Jangan harap bisa merebutnya dariku. Oh, Bukankah ini Prestir Jiang Muda? Kenapa Tuan Muda Lu tidak terlihat? Dia pergi ke kota Linceng untuk proyek. Apa kau tahu, Presdir Jiang ini menyembunyikan kekasihnya. Mana mungkin dia rela membawa Tuan Muda Lu untuk kita nikmati pemandangannya. Sudah 7 tahun menikah, masih sangat mesra. Hubungan Presdir Jiang dan Tuan Muda Lu benar-benar membuat iri ya. Lihat cepat. Bukankah itu Tuan Muda Lu? Kak Jiang Ying, maaf ya. Hari ini Kak Xiu Yuan, aku pinjam dulu. Kak Jiang Ying, kau begitu murah hati, pasti tidak keberatan kan? Maaf saja. Aku keberatan. Jiang Ying, kau. Aku keberatan. Jiang Ying, kamu. Siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini? Nona Xia? Jadi orang ketiga? Mengganggu rumah tangga orang lain? Menggoda suami orang? Bagaimana rasanya? Kak Jiang Ying, kurasa kau salah paham. Antara aku dan Kak Xiu Yuan, kami tidak ada apa-apa.
Kemari. Kau gila ya? Kenapa? Kau kasihan pada Siaruyan? Aku tidak punya perasaan padanya. Lalu dia, apa niatnya padamu? Orang buta pun bisa melihatnya. Aku peringatkan kau, jangan sentuh dia. Kalau tidak, kau akan menyesal. Jiang Ying. Mau tahu kenapa Lu Xiuyuan sangat baik padaku? Kau pasti pernah melihat cincin yang selalu dipakai Lu Xiuyuan yang terukir H, L kan? Masih belum mengerti? Kalau begitu, aku beri petunjuk lagi. Aku punya kakak kandung yang mirip sekali denganku. Namanya Xia He. Lu Xiuyuan memohon padamu untuk menyelamatkan adiknya. Tapi selama 7 tahun ini, pernahkah kamu melihat Lu Xiuyuan mengungkapkan kepada publik informasi apapun tentang dia? Aku peringatkan kamu, jangan sentuh dia. Jadi, orang yang aku selamatkan saat itu bukan adik Lu Xiuyuan, tapi kakakmu, Xia He. Tepat saat kamu memaksa Lu Xiuyuan menandatangani surat perjanjian itu, kakakku meninggal. Karena terlambat ditolong. Siaruyan bilang, Bukankah tadi kamu bertanya padaku, ternyata benar. bagaimana rasanya mengganggu rumah tangga orang lain dan menggoda suami orang? Kenapa tidak? Kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Jiang Ying. Ini tidak mungkin. Kalau begitu akan kubuktikan padamu. Lihat, Lu Xiuyuan akan menyelamatkanku atau menyelamatkanmu. Jiang Ying. Lu Xiuyuan, maafkan aku. Aku kira Siaruyan adalah orang yang rendah dan menghalalkan segala cara. Tapi sekarang aku baru sadar. Orang yang rendah dan menghalalkan segala cara itu adalah aku. Aku ternyata, demi keegoisanku sendiri, Telah membunuh satu nyawa. Jiang Ying. Istriku, bukan urusanmu. Istri? Kata itu keluar dari mulutmu. Sungguh menggelikan. Kenapa? Belum cerai sudah mengincar. Oh, aku lupa. Kau anak haram. Sadar jadi orang ketiga, tapi tetap nekat ya. Keluarga Ye. Memang begini kelakuannya. Kau. Pantas mati. Sedikit lagi aku berhasil. soal Xia He, aku sudah dengar dari Siaruyan. Lalu, Maafkan aku. Aku akan mencari cara untuk menebusnya. Xia He. Lu Xiuyuan, asal kau tanda tangani perjanjian ini, aku akan setuju menyelamatkannya. Asal kau tanda tangani perjanjian ini, aku akan setuju menyelamatkannya. Bagaimana? Di seluruh kota Yuncheng, hanya aku dan dia yang punya darah panda yang sama. Selain aku, kau tidak akan menemukan yang kedua. Orang yang bisa menyelamatkannya. Jiang Ying. Kamu sangat keji. Jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, mendapatkan dirimu juga tidak apa-apa. Kamu punya 5 menit untuk berpikir. Membalas? Satu nyawa? Dengan apa kamu membalasnya?
Bagaimana kamu membalasnya? Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Kecuali kamu mati. Lu Xiu Yuan, apa kamu sebegitu membenciku? Setiap detik bersamamu, aku ingin sekali membunuhmu dengan tanganku sendiri. Karena kamu menunda waktu terbaik untuk menyelamatkan Xia He. Kamu membunuh Xia He. Dan kamu masih menggunakan cara keji ini untuk menghinaku. Aku tidak sengaja. Jika aku tahu, aku hanya terlalu mencintaimu. Mencintaiku? Apa kamu tahu kenapa aku setuju untuk bertemu denganmu 3 kali sebulan? Karena selama waktu itu, aku bisa menghinamu sepuasnya. Mati saja kamu. Jiang Ying. Lu Xiu Yuan, aku tahu penjelasan yang terlambat itu tidak ada artinya. Tapi kumohon dengarkan aku sebentar. Jika aku tahu Xia He akan mati karena keegoisanku, aku tidak akan pernah memilih untuk mengancammu saat itu. Apapun alasannya, cintaku seharusnya tidak lebih penting dari nyawanya. Jadi, surat perjanjian ini ku kembalikan padamu. Bersama dengan kebebasanku, ku kembalikan padamu. Mulai hari ini, kita impas. Wah, hebat juga kau. Astaga, Tuan Muda Lu. Bersenang-senang di jam segini, tidak takut istrimu marah? Ya. Sudah cerai. Cerai? Benar tidak? Bahkan jika langit runtuh, Jiang Ying itu tidak akan menceraikanmu, kan? Apa kau membohongiku? Pokoknya, aku sudah menandatangani surat cerai. Mulai sekarang, aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan wanita itu. Ayo, 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 ayo. Pilih lagu. Aduh, jangan cuma duduk saja. Ayo. Ajo, ajo, ajo. Bersulang bersama. Untuk apa bicara banyak? Ayo, ayo, ayo. Lu Xiu Yuan sangat senang tanpa Jiang Ying. Lalu, bagaimana dengan Jiang Ying tanpa Lu Xiu Yuan? Kak Xiu Yuan. Ada apa ini? Kenapa Kak Xiu Yuan minum begitu banyak? Kembali melajang, pasti senang, kan? Melajang? Kak Xiu Yuan dan Jiang Ying bercerai? Kak Xiu Yuan. Hei, hei. Dia pergi. Hei. Kak Xiu Yuan, Ruyan. Kakak mau memberimu nasihat. Meskipun dia sudah bercerai dengan Jiang Ying, kau tetap tidak punya kesempatan. bagaimana bisa tahu kalau tidak mencoba? Kenapa kamu minum begitu banyak?
Aku akan membuatkanmu susu hangat untuk menenangkan perut. Jiang Ying, bisakah kamu? Benar-benar gila. Kenapa aku memikirkan wanita itu? Lu Xiuyuan, ada apa denganmu? Bukankah kamu ingin dia menghilang? Kenapa kamu? Kenapa dia bisa seenaknya minta cerai? Aku bukan bonekanya. Hello? Xiu Yuan, Xia Ruyan dalam masalah. Cepat kemari. Baik, aku akan segera ke sana. Kak Xiu Yuan, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Zian, tunggu aku di luar. Apa aku terlalu memanjakanmu? Kak Xiu Yuan, apa maksudmu dengan perkataan itu? Terakhir kali, kamu menjebak Jiang Ying sampai jatuh ke air. Sekarang kamu pura-pura sakit lagi. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kak Xiu Yuan, aku melakukan ini. Apa kamu benar-benar tidak tahu kenapa? Kak Xiu Yuan, aku dan kakakku punya wajah yang sama. Kamu bisa menganggapku sebagai dia. Aku hanya ingin selalu di sisimu. Tapi kamu bukan dia. Bukan dia juga. Lalu bagaimana dengan Jiang Ying? Jiang Ying bukan siapa-siapa. Apa haknya dia bisa di sisimu selama 7 tahun? Jangan lupa kakakku, cinta pertamamu, mati karena dia. Kamu bersekongkol dengannya? Kalau begitu, kamu sama saja dengan pembunuh kakakku. Apa bedanya? Kak Xiu Yuan, semua karena wanita Jiang Ying ini yang membunuh kakak. Kalau dia datang lebih awal, kakakku tidak akan mati. Kenapa dia tidak datang lebih awal? Kenapa? Ruyan, aku sudah berjanji pada kakakmu. Aku akan menjagamu dengan baik. Orang berikutnya yang harus disingkirkan adalah Jiang Ying. Kalau begitu, kamu sama saja dengan pembunuh kakakku. Apa bedanya? Minggir. Siapa orang tadi? Jiang Ying. Kudengar setelah bercerai, Presiden Lu berpesta setiap malam. Sangat bahagia. Kenapa sekarang baru teringat untuk peduli pada mantan istri? Itu lebih baik darimu. Aku dan Jiang Ying belum bercerai. Sudah mengincarnya. Kamu tidak punya hak dan tidak pantas mengkhawatirkan Jiang Ying. Aku hanya ingin tahu, dia sudah mati atau belum? Kalau sudah mati, itu lebih baik bagiku. Hei, hei, hei. Kalian berdua tidak malu? Ini rumah sakit, sedang apa kalian? Lepaskan! Lepaskan! Ye Yunhan, sekarang kamu bisa mengejar Jiang Ying. Menggehar bekas mainanku. Bagaimana bisa Jiang Ying mencintai orang sepertimu? Dan demi orang sepertimu. Ada apa dengan orang sepertiku? Jangan lupa, dulu Jiang Ying lah yang memohon untuk bersamaku. Semua yang terjadi hari ini memang pantas dia dapatkan. Lu Xiuyuan, Dasar bajingan. Jangan sampai menyesal. Sebaiknya kamu tidak punya perasaan sedikit pun terhadap Jiang Ying. Kalau tidak, aku akan menertawakanmu. Hei, tunggu. Ada apa dengan Jiang Ying? Kalau mau tahu, cari tahu sendiri. Ini untukmu. Kamu bilang, Jiang Ying sebenarnya kenapa? wanita itu, apa hubungannya denganku? Bukan begitu. Coba lihat. Media sosialnya sudah sebulan tidak ada pembaruan. Dulu dia selalu, setiap hari membagikan keseharian kalian berdua. Bukankah Ye Yunhan sedang mengejarnya?
Mungkin entah sedang bersenang-senang di mana. Tapi selama ini, aku terus menyelidikinya. Tidak ada kabar sama sekali. Dia juga tidak datang ke pertemuan bisnis kali ini. Dulu, meskipun kalian berdua bertengkar, dia tidak akan sampai mengabaikan grup Jiang. Kamu bilang, dia tidak benar-benar dalam masalah, kan? Kenapa? Apa dia bisa mati? Mungkin dia hanya sedang merajuk. Kalau marahnya sudah reda, dia akan kembali. Tapi menurutku, Aduh, bukankah itu Presdir Lu? Selamat Presdir Lu. Bebas lagi, ya? Menurutku sih, gadis bermarga Jiang ini, sampai di titik ini, memang pantas mendapatkannya. Oh, bagaimana ceritanya? Waktu itu saat berbisnis denganku, aku tahu dia alergi alkohol. Aku bilang padanya, kalau dia minum 2 botol Maotai ini, bisnisnya akan berhasil. Dia tanpa banyak bicara, langsung menghabiskan 2 botol itu. Minum sampai habis. Akhirnya, dia dilarikan ke rumah sakit. Minum ini, aku akan bekerja sama denganmu. Jangan bercanda, Pak. Aku tidak suka bercanda. Ini. Minggir. Hati-hati Presdir Lu. Hati-hati, hati-hati. Xiu Yuan, orang tadi itu, posisinya tidak rendah loh. Kau demi membela Jiang Ying, tidak segan-segan menyinggungnya. Siapa bilang aku mau membelanya? Aku hanya tidak suka melihat orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Dasar keras kepala. Kalian, kemas semua barang milik Jiang Ying. Kirim semuanya ke apartemenku. Baik, Chengzi, tolong jaga grup Jiang untuk dan jaga dirimu baik-baik. Dan lagi, jangan salahkan Lu Xiu Yuan. Gadis bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Xiu Yuan. Ada apa? Proposal proyek yang kamu berikan pada Jiang Ying, dia kembalikan. Ada yang tidak beres. Benar-benar tidak beres. Apa yang tidak beres? Curigaan saja. Menurutmu Jiang Ying, apa dia benar-benar dalam masalah? Pikirkan saja sebelumnya. Meskipun dia bertengkar denganmu, dia tidak akan melakukan hal yang merugikan grup Jiang. Tapi aku dengar sebuah kabar. Grup Jiang sekarang diambil alih oleh Tang Cheng. Menurutmu, mungkinkah? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ada kerjaannya. Aku kan khawatir padanya. Wanita yang tidak takut apapun itu. Masalah apa yang bisa menimpanya? Bagaimana kalau kamu ke Xiu Yuan? Pergi duluan? Aku sengaja masak makan siang untuk minta maaf padamu. Sudah pulang? Aku sudah membuatkanmu fotiao kiang, kesukaanmu. Tenang saja, aku tahu kamu alergi makanan laut. Aku pakai bahan baru. Coba deh, Kapan aku pernah makan makanan buatanmu? ayolah, coba saja. Kali ini benar-benar beda. Sisipi saja. Ya, cepat. Enak. Sepertinya lumayan. Jiang Ying, kamu tidak perlu melakukan hal sia-sia ini. Maafkan aku yang dulu tidak tahu diri ya. Ya? Jangan lupa, apa yang dia lakukan pada Xia He? Lu Xiu Yuan, singkirkan perasaanmu yang tidak pantas pada Jiang Ying. Kak Xiu Yuan, kamu tidak mau coba? Aku alergi makanan laut. Lu Xiu Yuan, apa yang harus kulakukan agar kamu mencintaiku?
Ada apa lagi denganmu? Kenapa aku tidak punya nama kontak khusus? Untuk apa aku menyimpan namamu khusus? Kamu tidak hanya punya nama kontak khusus, tapi juga nada dering khusus. Aku juga mau. Bosan. Nah, Aku sudah atur nada dering khusus untukmu loh. Aku akan lebih baik padamu. Berkali-kali. gila. Kamu bisa pelan-pelan menyukaiku. Pelan-pelan saja. Kita punya banyak waktu. Xiu Yuan. Ada masalah. Masalah apa? Lihat ini. Aku menemukan Ye Yunhan dan Tang Cheng sering pergi ke satu pemakaman. Aku mengikuti mereka ke sana. Aku melihatnya. Melihat apa? Melihat batu nisan Jiang Ying. Apa Jiang Ying benar-benar sudah mati? Siapa dia? Aku belum tahu. Bagaimana mungkin dia mati? Entah trik murahan apa lagi yang dia mainkan. Aku sudah muak. Hancurkan grup Jiang. Paksa Jiang Ying muncul. Dia mau bermain kan? Aku akan menemaninya bermain. Presdir Tang, proyek dan arus kas kita semuanya diputus oleh grup Lu. Kalau grup Lu tidak berhenti, kita tidak akan bertahan sampai hari ini. Bagaimana bisa begini? Bukankah tadi pagi aku baru saja menyalurkan 20 juta? Grup Lu meningkatkan tekanan dan menambah leverage. Dana kita yang sedikit itu tidak cukup di pasar internasional. Grup Lu menyampaikan pesan, kecuali Presdir Jiang muncul, mereka tidak akan berhenti. Dia gila? Memang benar Lu Xiu Yuan. Siapa yang bisa menahan taktik sekejam ini? Pergi dan katakan padanya, bukankah dia ingin bertemu Jiang Ying? Suruh dia datang mencariku. Baik, Bagaimana ini, Jiang Ying? Bahkan barang terakhir yang kau tinggalkan? Aku tidak bisa menjaganya untukmu. Bukankah ini tempat kau dan Jiang Ying menikah? Lu Xiu Yuan. Bukankah kau mencari Jiang Ying? Dia ada di sini. Lu Xiu Yuan. Bukankah kau mencari Jiang Ying? Dia ada di sini. Tang Cheng, ini bukan lelucon. Presdir Lu. Saat tengah malam kau terbangun dari mimpi, apa kau tidak pernah bermimpi Jiang Ying datang mencarimu? Dia sudah mati. Dia mati sesuai keinginanmu. Apakah Presdir Lu puas dengan hasilnya? Lagi-lagi makam, lagi-lagi foto mendiang. Lalu? Aku sudah muak dengan trik membosankan ini. Di mana dia? Suruh dia keluar. Kalau tidak, aku akan membuat grup Jiang bangkrut. Kau bilang foto mendiang itu palsu. Lalu, surat kematian ini? Palsu juga? Kakak. Sebelum aku melihatnya sendiri, aku tidak akan percaya apapun. Hari ini, jika dia hidup, aku ingin melihat orangnya. Jika dia mati, aku ingin melihat jenazahnya. Karena kau tidak percaya apapun. Coba lihat ini. Tidak mungkin. Cincin ini adalah barang terakhir Jiang Ying sebelum meninggal. Bagaimanapun juga, cincin kawin ini harus kau pakaikan padaku kan? Sayangku, cincin ini kamu sendiri yang memasangkannya padaku, Lu Xiu Yuan. Cincin ini kamu sendiri yang memasangkannya padaku, Lu Xiu Yuan. Aku pasti akan menjagamu baik-baik. Ah?
Ada apa? Malam ini, bolehkah aku tidur bersamamu? Aku sedikit takut. Takut apa? Hantu? Lain kali, cari alasan yang lebih baik. Sudah menikah, tapi tidak menjalankan kewajiban suami istri. Kamu ingin aku menjalankannya? Tiga kali sebulan, lewat waktu, tidak berlaku. Seberapa berharganya cincin ini baginya, kamu lebih tahu dariku. Bagaimana mungkin Jiang Ying mati? Tidak mungkin. Jiang Ying, kamu di mana? Jangan bercanda. Keluarlah, Jiang Ying. Jiang Ying. Jiang Ying. Kak Xiu Yuan, aku dengar Jiang Ying meninggal. Selamat ya. Akhirnya kamu bisa bebas dari kendali wanita itu. Tidak mungkin. Jiang Ying tidak akan mati. Sekarang aku akan menghancurkan grup Jiang dengan sifatnya itu. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Dia pasti akan muncul. Benar kan? Kak Xiu Yuan, ada apa denganmu? Jiang Ying sudah mati. Apa kamu tidak senang? Wanita itu sudah menyakitimu selama 7 tahun penuh, membuatmu menderita penghinaan. Sekarang kamu bebas kan? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati. Aku akan mencarinya sekarang. Kak Xiu Yuan, kamu tidak akan jatuh cinta pada Jiang Ying. Kan? Bagaimana mungkin aku bisa mencintai Jiang Ying? Wanita seperti dia. Aku hanya tidak tahan dibohongi orang, terutama dia. Tapi, jika aku membencinya, kenapa jantungku sekarang sakit sekali? Tadi saat melihat foto terakhir Jiang Ying, ada apa denganku sebenarnya? Kak Xiu Yuan, sekarang Jiang Ying sudah mati. Di dunia ini, hanya aku satu-satunya yang paling mencintaimu. Kak Xiu Yuan, sekarang Jiang Ying sudah mati. Di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Kak Xiu Yuan, terimalah aku. Ya, aku pasti akan lebih baik dari Jiang Ying. Akan lebih mencintaimu daripada kakak kandungku sendiri. Aku sudah berjanji pada kakakmu untuk menjagamu. Mulai sekarang, kau urus dirimu sendiri. Nona Xia, sesuai perintah Anda, Kami sudah mengikuti Prester Lu. kami tidak sengaja merekam hal lain. Anda harus melihatnya. Xiu Yuan, kenapa kau minum sebanyak ini? Ada apa? Selama bertahun-tahun ini, setiap saat, aku melampiaskan kebencianku pada Jiang Ying. Dia seperti orang bodoh, menerima semuanya.
Cincin ini, dia pernah bilang, Kau adalah Lu Xiuyuan yang secara pribadi memakaikannya padaku. aku memakaikannya padanya. Dia tidak akan pernah melepasnya. Xu Yuan, jangan lupa. Dia adalah orang yang mengen kamu selama 7 tahun dengan selembar kertas. Dia adalah orang yang paling kau benci. Sadarlah. Tapi aku menyesal. Jiang Ying sudah meninggal. Orang harus terus maju. Zian, menurutmu seandainya aku tidak mengatakan hal-hal itu padanya, apa dia tidak akan meninggal? Zian, besok aku ingin pergi ke makamnya. Temani aku ya. Baik. Masuk. Masuk. Kakak senior, Masalah Lu Xiuyuan sudah kurus. Hanya saja, dia masih membencimu. Grup Jiang mungkin tidak bisa diselamatkan. tidak masalah. Biarkan saja. Jiang Ying. Aku tahu mengatakan ini sekarang tidak pantas. Tapi izinkan aku berani sekali ini. Sebenarnya aku juga... Kakak senior, terima kasih sudah menyelamatkanku. Bagiku, kamu adalah orang yang sangat penting. Tapi perasaan ini bukan cinta. Kabar kematian palsuku. Tolong rahasiakan ini untukku. Besok setelah aku menyelesaikan hal terakhir ini, aku akan pergi. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Jiang Ying, Apa kau masih belum bisa melupakan Lu Xiuyuan? Lu Xiuyuan, Jiang Ying. Kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Kapan kita bisa bertemu lagi? Cincin pernikahan ini, kau harus memasangkannya padaku. Lu Xiuyuan, oh Lu Xiuyuan, setelah hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Bukankah ini foto yang paling dia benci? Kenapa Lu Xiuyuan datang? Taman Mawar, bukankah itu tempat yang paling dia benci? kuburan lagi, foto mendiang lagi, surat kematian lagi. Jiang Ying, taktikmu ini tidak ada habisnya, ya? Kau pikir dengan begini, kau bisa membuatku mencintaimu? Mimpi saja. Bahkan setelah aku mati, aku masih serendah itu di matamu?
Lihat, Kau sangat santai, ya? hanya saat di dalam lukisan. Baru kali ini kau menatapku seperti itu. Apa aku terlihat cantik? Ji Chilek sekali. Lu Xiu Yuan, aku akan menunggumu mencintaiku. Selama yang di sisimu adalah aku. Menunggu berapa lama pun tidak masalah. Orangnya sudah mati. Untuk apa menyimpan sampah ini? Ternyata kau benar-benar membenciku. Kematianku di hatimu bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Jiang Ying, kau menang. Jiang Ying, Aku menyesal. Mari kita mulai lagi. ah, Kenapa kau tidak pernah melihat? Dua orang mati terus kau pikirkan. Sedangkan aku yang masih hidup, kau abaikan begitu saja. Kenapa? Nona Xia, Singkirkan Jiang Ying. Uang bukan masalah, harus cepat. baik. Sudah 3 hari. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Lu Xiu Yuan, meskipun kau setiap hari mengurung diri di Taman Mawar ini, Jiang Ying tidak mungkin bisa hidup kembali. Bahkan grup Lu, kau tidak mau mengurusnya lagi, ya? Benar. Ye Yunhan tahu di mana dia meninggal. Ye Yunhan, barang peninggalan Jiang Ying. Aku harus mendapatkannya. Barang peninggalannya. Hei, pelan-pelan. Apa kau tahu di mana barang peninggalan Jiang Ying? Beritahu aku. kau tidak pantas. 7 tahun. Siapa yang tidak tahu Jiang Ying mencintaimu sampai mati-matian saat dia masih hidup? Kau tidak menghargainya. Sekarang dia sudah meninggal. Kau malah berlagak jadi kekasih setia. Lu Xiu Yuan, kau tidak pantas mendapatkan cinta Jiang Ying. Tidak pantas mendapatkan apapun yang dia tinggalkan. Apa yang kau berutang pada Jiang Ying, aku akan membantunya menagihnya. Kau ingin barang peninggalan Jiang Ying, kan? Sini, di depan semua karyawan. Berlututlah. Mohon padaku. Tidak mau berlutut, ya? Pergi sana. Tidak mau berlutut, ya? Pergi sana. Ye Yunhan, anggap saja aku memohon padamu. Berikan barang-barang peninggalan Jiang Ying itu padaku. Kau benar-benar demi Jiang Ying bisa sampai sejauh ini? Sudahlah. Ini kunci villa tempat Jiang Ying bunuh diri. Apapun yang kau inginkan, ada di dalamnya. Dengar baik-baik. Aku tidak berkompromi. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu dalam rasa bersalah terhadap Jiang Ying.
Aku datang mencarimu. Aku datang untuk membawamu pulang. Ya? Lu Xiuyuan, cepat lihat ini. Tidak mungkin. Jiang Ying masih hidup. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Jiang Ying. Lu Xiuyuan. Apa yang sudah kau lakukan? Lu Xiuyuan sudah pergi ke villa. Dia masih tidak mau melepaskanmu. Sudahlah. Aku tidak mencintainya, juga tidak membencinya. Menyiksa diri sendiri selama 7 tahun. Sudah waktunya hidup untuk diriku sendiri. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini sekarang. Hati-hati. Hati-hati. Suka sekali pura-pura mati ya. Kalau begitu, aku akan kabulkan keinginanmu, Lu Xiuyuan. Akhirnya jadi milikku sendiri. Lu Xiuyuan, cepat ke rumah sakit. Jiang Ying tidak mati. Dia dan Ye Yunhan kecelakaan. Sedang ditangani di rumah sakit. Bagus sekali, Jiang Ying. Kamu masih hidup. Kali ini, biarkan aku yang mencintaimu. Jiang Ying, kamu sudah bangun? Kamu siapa? Aku kenal kamu? Li Ziyan, kakak Ye mana? Terakhir kakak Ye melindungiku. Dia tidak apa-apa kan? Kakak Ye hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Jiang Ying, bagaimana perasaanmu sekarang? Orang ini siapa? Sakit jiwa, ya? Aku tidak mengenal dia. Jiang Ying, ini aku, Lu Xiuyuan. Dulu kau memaksaku menikahimu dan mengejarku 7 tahun. Apa kamu lupakan semua itu? Tuan ini, jangan karena merasa tampan, lalu bicara omong kosong. Aku, Jiang Ying, mengejarmu 7 tahun, bahkan memaksamu menikah. Jangan bercanda. Bukan begitu, Jiang Ying. Jiang Ying, kau baru saja selesai operasi. Istirahatlah dulu. Mengalami trauma memang bisa menyebabkan amnesia. Tapi kenapa hanya melupakan Xiuyuan saja? Ini adalah amnesia selektif akibat cedera otak. Bezian, Akan,
secara otomatis melupakan ingatan yang menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, Mungkin kondisinya bisa membaik. tapi bisa juga. Tidak akan mengingat apapun seumur hidup. Kalian keluarga pasien. Harus siap secara mental. Terima kasih, dokter. Jangan khawatir. Yang penting dia sudah ditemukan, itu hal baik. Ingatannya pasti akan pulih perlahan. Zian, Huh? apakah aku seburuk itu dulu? Atau yang kubawa padanya hanyalah penderitaan? Zian, tolong aku. Selidiki kecelakaan mobil ini. Aku yakin ada yang tidak beres. Dan lagi, grup Lu kuserahkan padamu. Lalu kau? Aku hanya ingin berada di sisinya sekarang. Memperbaiki semuanya. Untuk sekarang, pulihkan diri saja. Jangan terburu-buru. Kau benar-benar rendah hati. Sudah terluka parah begitu. Masih saja santai di sini. Untuk apa kau datang? Jiang Ying, tidak apa-apa jika kau melupakanku. Aku akan belajar mencintaimu, seperti dulu kau mencintaiku. Dulu kau bilang ingin makan masakanku. Ini. Tuan Lu, aku bukan istrimu lagi sekarang. Kalaupun iya, itu sudah dulu. Jangan ganggu aku lagi. Kalau aku menikah, pilihan pertamaku hanya dia. Apa kamu sudah menyerah sekarang? Jiang Ying, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menyerah padamu. Kak Siu Yuan, kamu dan dia sudah bercerai. Lagi pula, Jiang Ying, wanita berhati ular itu, sudah amnesia. Kenapa kamu harus merendahkan diri seperti ini? Kalau begini, kamu akan ditertawakan orang. Ini adalah utangku padanya. Meskipun ditolak 1000 kali, 10.000 kali, 1000 kali, aku rela. Kak Siu Yuan, apa kamu lupa pada kakak? Kakak meninggal karena Jiang Ying. Dia tidak bisa diselamatkan. Bagaimana bisa kamu mencintai seorang pembunuh? Sebenarnya, kita berdua tahu. Kematian Xiahe tidak ada hubungannya dengan Jiang Ying. Dan lagi, jangan pernah muncul lagi di depanku. Aku dan kamu tidak boleh. Kak Siu Yuan. Kenapa? Aku sudah menghancurkan Jiang Ying, tapi kamu tetap tidak mencintaiku? Nona Jiang, Anda sudah bisa pulang. segera urus administrasinya ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kenapa kamu lagi? Hei, 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 Jiang Ying. Lepaskan. Hei, Aduh, Jiang Ying. Beri aku satu kesempatan lagi. Ya? Kesempatan apa yang harus kuberikan padamu? Presti Lu, lepaskan dia. Apa datang tanpa diundang dan memaksakan kehendak juga termasuk didikan keluarga Lu. Istriku, apa urusannya denganmu? Kau gila ya? Turunkan aku, kau sakit jiwa. Ya? Cepat turunkan aku. Turunkan. Cepat. Sepertinya pemulihanmu bagus. Kau akan segera bisa pulang. Lucio Yuan, sebutkan saja syaratmu. Bagaimana caranya? Agar kau tidak menggangguku lagi. Kecuali,
Kamu mencintaiku seperti dulu mencintaiku. Tidak bisa. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Aku akan terus mengikutimu. Kalau kamu begini lagi, aku lapor polisi. Tidak masalah. Lagi pula, perjanjian cerai sudah kubakar. Secara hukum, kita masih suami isteri. Lu Xiu Yuan, kalau kamu begini lagi, aku tidak akan segan-segan. Jiang Ying, kamu tidak hilang ingatan, kan? Hah? Hari kamu keluar rumah sakit, aku datang menjemputmu. Ternyata begini, rasanya ditolak. Jiang Ying, aku tidak akan menyerah. Hah? Jiang Ying, Taman Mawar sudah kurapikan. Ayo pulang bersamaku untuk melihatnya. Lu Xiu Yuan, selama setengah bulan aku dirawat, kamu terus mengantar makanan dan buah. Apa kamu tidak ada kerjaan? Presdir Lu tidak perlu mengurus perusahaan. Jiang Ying, maafkan aku sekali saja. Aku pasti akan menebusnya dengan baik. Lu Xiu Yuan, bisakah kamu berhenti menggangguku? Sekarang kamu membuatku jijik. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mengerti? Jiang Ying, kau sudah bersamaku selama 7 tahun. Apa selama 7 tahun itu kau tidak punya perasaan sedikit pun pada aku? Sudah cukup. Jiang Ying baru saja pulih dari sakit parah. Tidak baik jika dia tertekan. Kau, Prester Group Lu, yang terhormat merendahkan diri demi mantan istri. Apa kau tidak malu? Apa kau belum cukup jadi bahan tertawaan? Lu Xiu Yuan, lepaskan dia. Jiang Ying, aduh, Roda nasib memang berputar. Jalan mengejar istri memang panjang ya. Xiu Yuan, aku mendukungmu secara mental. apapun hasilnya, aku tidak akan menyerah. Jika tahu akan begini, kenapa dulu begitu? Bungamu tidak diambil? Jiang Ying, Apa kau benar-benar tidak ingat Lu Xiu Yuan? Tidak ingat. Kau sama sekali tidak amnesia, kan? Benar? Kau benar-benar jatuh cinta pada Jiang Ying sekarang. Kalau begitu, sebagai sahabatmu mana mungkin aku membiarkanmu kesepian sampai tua. Jadi aku akan jadi mak komblang cintamu. Lihat kan? Aku sudah ajak Jiang Ying keluar. Kali ini tanpa Ye Yunhan, kalian berdua bisa bicara baik-baik. bro, tunggu. Kau masuk begitu saja? Paham tidak soal ritual? Bawa cincin, siapkan bunga. Pasti berhasil. Benar juga. Besar sekali. Asapnya banyak sekali. Jiang Ying. Aduh, tidak takut mati? Api sebesar itu. Pergi. Lu Xiu Yuan, apa yang kau lakukan?
Jiang Ying. Ah, Jiang Ying. Kenapa kau belum mati juga? Selalu ingin menguasai Lu Xiuyuan. Apa yang tidak bisa kudapatkan, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Kali ini, aku sendiri yang akan mencabut nyawamu. Jiang Ying, besok pagi, aku menunggumu di atap grup Jiang. Kamu bukannya selalu ingin tahu masa lalu Lu Xiuyuan dan Xia He? Kalau begitu, datanglah sendiri padaku. Jiang Ying, aku yakin bisa membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Halo, Xiuyuan. Sekretaris Jiang Ying bilang, Xia Ruyan baru saja mengajak Jiang Ying ke atap grup Jiang. Mungkin dia akan mencelakai Jiang Ying. Cepat kemari. Xia Ruyan, tenanglah sedikit. Bagaimana aku bisa tenang? Kenapa aku sudah melakukan jauh lebih banyak darimu? Tapi Lu Xiuyuan tidak pernah melirikku. Kecelakaan mobil yang menimpaku itu pasti ulahmu kan? Keberuntunganmu bagus. Setidaknya lebih baik dari Xia He. Xia He? Mungkinkah? Betul. Xia He kubunuh. Aku menyamar jadi kamu dan menyuap dokter. Agar Xia He tidak bisa mendapatkan darah. Siapapun yang menghalangiku menikahi Lu Xiuyuan harus mati. Siapapun yang menghalangiku menikahi Lu Xiuyuan harus mati. Xia Ruyan, apa kata? Aku bilang, Xia He, aku yang membunuhnya. Bahkan kecelakaan mobil Jiang Ying itu juga aku yang merencanakannya. Xia He itu kakak kandungmu. Dia mati demi menyelamatkanmu. Bagaimana bisa kau setega itu? Beraninya kau, Xia Ruyan. Jangan mendekat. Prosesnya tidak penting. Yang penting aku bisa mendapatkanmu. Jangan gegabah dulu. Letakkan pisaunya. Apa kurangnya aku dibanding Jiang Ying? Kenapa kau tidak mencintaiku? Xia Ruyan, Jangan terus berbuat salah. Sekarang masih belum terlambat. Tapi yang kuinginkan dari dulu, hanya kamu, Lu Xiuyuan. Jiang Ying. Kali ini, akhirnya, aku menangkap. Jiang Ying. Melihatmu baik-baik saja, aku lega. Xia Ruyan sudah ditangkap. Jiang Ying, beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai lagi dari awal, ya? Lu Xiuyuan, apa kamu lupa? Kita sudah bercerai. Jiang Ying, aku bersumpah, aku akan selalu baik padamu. Mulai sekarang, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Jangan tinggalkan aku. Lu Xiuyuan, sadarlah. Bahkan jika kita kembali, kita hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak akan. Jiang Ying, aku mohon, kita masih bisa memulai lagi. Masih bisa. Kita tidak bisa kembali. Jiang Ying, Cincinku. Cincin?
Sensing Crew. Apa kamu benar-benar sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri? Lalu, bagaimana dengan Lu Xiuyuan? Ada jurang di antara aku dan dia. Mungkin tidak bisa dilewati lagi. Ayo, Zhang. Untuk apa kamu datang? aku tidak ingin melihatnya seperti itu. Temui dia. Terima kasih. Jiang Ying. Semoga kamu akhirnya menemukan kebahagiaan.